Pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan intensitas curah hujan tinggi dikhawatirkan akan mengganggu produksi padi di tahun ini. Apakah seperti itu? Kita langsung menanyakannya dengan Ketua Umum Perpadi, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, Sutarto Ali Muso. Pak Sutarto, selamat siang. Selamat siang Mas Somersil. Ya, Pak Sutarto, banyak yang khawatir Pak melihat cuaca ekstrim di banyak daerah di Indonesia di akhir tahun sampai awal tahun 2023 ini akan bisa mengganggu produksi pertanian khususnya beras. Sejauh ini yang Anda pantau Pak Sutarto, apakah memang itu sudah mengganggu atau belum Pak? Ya, terima kasih. Ini saya kebetulan ada di Bantul. Kami sedang bertemu dengan teman-teman anggota Perpadi seluruh Indonesia, kumpul di Bantul untuk membahas apa yang terjadi saat ini dan tentunya persiapan yang akan datang. Yeah. Nah, kalau kita kaitannya dengan cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu ini, yang dikatakan La Nina, dan juga pantauan saya secara pribadi, nampaknya daerah-daerah yang terkena banjir itu adalah memang daerah-daerah yang biasa kena banjir pada saat musim penghujan. Oh. Nah, jadi masih terbatas di situ. Jadi saya belum mendapat laporan, belum juga melihat bahwa daerah-daerah yang sedang tanamannya bagus dan sebagainya itu menderita kebanjiran yang serius. Jadi ini yang kita lihat di lapangan. Jadi diperkirakan panen padi dan panen raya itu akan tetap bisa terjadi di awal tahun sampai bulan Maret, April begitu ya Pak Sutarto ya? Betul. Menurut pengamatan kami dan juga laporan teman-teman, ini nanti bulan Februari itu sudah mulai panen besar. Jadi kemudian panen besar ini akan lebih besar lagi pada bulan Maret dan April. Nah, justru sekarang ini kita ke depan ini akan menghadapi El Nino pada bulan Juni. Kekeringan. Sehingga bulan Juni yang akan datang. Sehingga kita mengharapkan begitu panen bulan Februari Maret ini diharapkan petani segera bertanam supaya nanti bulan Juni Juli itu sudah panen kedua. Sehingga kita tidak terganggu pasokan beras. Iya. Itu akan bisa terjadi Pak melihat ketersediaan bibit, ketersediaan pupuk, lalu juga alat mesin pertaniannya, atau memang harus ada upaya tambahan Pak Sutarto supaya kemudian tanamnya bisa lebih cepat seperti yang tadi Anda katakan? Ya, tentunya dengan peringatan-peringatan yang sudah disampaikan oleh BMKG dan bahwa situasi cuaca kita pada bulan Juni sudah mulai El Nino, itu tentunya pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari kesiapan benih, mulai dari kesiapan alat mesin pertaniannya, pupuknya, dan sebagainya. Ini yang betul-betul harus disiapkan dengan baik. Dan kebetulan saya juga 2 minggu yang lalu rapat dengan Kementerian Pertanian kaitannya dengan hal itu, dan itu sudah dibahas. Kiranya ini mudah-mudahan menjadi salah satu persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Oke, sehingga sarana produksi pertanian, saprotannya sudah dipersiapkan juga supaya tanamnya bisa double begitu ya dalam waktu singkat ya Pak Sutarto ya? Betul. Pak Sutarto, dan itu. Oke, Pak, Kementerian Pertanian menyebut bahwa akan menargetkan produksi 54 juta ton padi di tahun ini. Betul atau tidak Pak? Kalau dari target seperti itu, sekalipun kita tahu semua akan tercapai manakala ketersediaan sarana produksi, ketersediaan alat mesin, kemudian bagaimana kita mengamankan produksi pada saat panen, supaya juga harga tidak jatuh, sehingga nanti petaninya tetap bergairah untuk bertanam kembali. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian, agar tercapai
produksi itu sendiri. Oke. Jadi kalau nanti ada gangguan pupuk, ada gangguan benihnya tidak tersedia dengan tepat, ya saya kira target itu tidak akan pernah tercapai. Oke. Pak Sutarto, tadi menarik Pak yang Anda katakan bahwa diprediksi akan ada El Nino. Itu maksudnya hawa panas atau kekeringan begitu ya di pertengahan tahun ini. Betul ya Pak Sutarto ya? Ya, betul. Jadi El Nino itu biasanya justru memberikan dampak yang lebih serius. Ini yang harus diseriusin betul oleh pemerintah. Sekalipun nanti kalau terjadi El Nino, daerah-daerah pasang surut itu bisa lebih diintensifkan. Daerah rawa itu bisa lebih diintensifkan untuk bisa menghasilkan produk-produk tadi itu. Jadi akhirnya produksinya tidak terganggu. Berarti kalau kemudian pemerintah, Kementerian Pertanian bisa membantu suplai benih, kemudian pupuk dan semua sarana produksi pertanian yang lain, kita tidak akan mengalami shortage atau kekurangan padi atau beras ya di tahun ini. Begitu ya Pak Sutarto ya? Harapan kita begitu, tapi memang pemerintah betul-betul harus menyiapkan benihnya dengan baik, harus menyiapkan alat-alat mesinnya dengan baik, pupuknya harus tersedia. Jangan pupuk tersedia pada saat sudah menjelang panen dan sebagainya. Ini saya kira tugas kita yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan anggota kami siap membantu di lapangan. Pak Sutarto, kalau nanti kemudian benar terjadi El Nino Pak di tengah tahun ini, apakah itu artinya kemudian tidak akan ada panen padi lagi di paruh kedua tahun ini Pak? Atau memang masih bisa ada panen tapi memang produksinya sangat rendah dibandingkan panen raya awal tahun sampai panen berikutnya? Ya, ada daerah-daerah yang misalnya kemarin juga sudah kita sampaikan juga, daerah rawa lebah itu justru meningkat luas tanamnya. Tetapi di daerah-daerah yang tak ada hujan, seperti di daerah Indonesia bagian timur, atau kalau Pulau Jawa itu daerah timur, itu memang yang terkena dampak. Jadi Sulawesi itu biasanya terkena dampak yang serius dari El Nino. Tapi untuk daerah rawa seperti Kalimantan, kemudian Sumatera Selatan, itu justru luas tanamnya bisa meningkat. Nah, kalau itu bisa betul-betul kita petakan, kemudian kita tangani dengan serius, mudah-mudahan bisa saling menutup. Apalagi tahun ini ringan mulai bulan Juli atau Agustus nanti. Baik, kita akan terus mencermati bagaimana segenap stakeholders, khususnya pemerintah, Kementerian Pertanian. Ya, baik Pak Sutarto, kita akan terus mencermati ya Pak, bagaimana produksi padi di tahun ini, dan tentunya Perpadi sudah siap mengoptimalkan semua upaya supaya kita tidak impor beras lagi ya. Targetnya begitu ya Pak Sutarto ya? Oke, baik. Ya, terima kasih. Ini kami sudah sedang melakukan pertemuan dengan anggota Perpadi, kemudian Kepala Bappenas juga hadir, Bulog juga hadir bersama kita. Baik. Terima kasih Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimuso, sudah mencerahkan kami pada siang ini. Selamat siang Pak Sutarto.